Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiska Todingan dari Prodi Teknik Sipil Bangunan Gedung D4 akan memaparkan opini mengenai aplikasi yang digunakan dalam desain konstruksi. Yang pertama, AutoCAD. AutoCAD adalah software desain yang paling sering digunakan oleh para civil engineer maupun arsitek di seluruh dunia. AutoCAD sering digunakan untuk menggambar 2 dimensi maupun 3 dimensi yang dikembangkan oleh Autodesk. Manfaat AutoCAD yaitu yang pertama, menambah value dan kompetensi di CF. 2. Memudahkan pengerjaan gambar. 3. Hasil gambar dapat digunakan sebagai portofolio. 4. Membuka peluang pekerjaan sebagai drafter lepas. 5. Mengenal logika sebuah desain atau gambar teknik. 6. Dapat meningkatkan gaji. Yang kedua, SketchUp. Aplikasi Google SketchUp ini juga sangat sering digunakan oleh para insinyur sipil maupun arsitek. Google SketchUp adalah sebuah software buatan Google yang berfungsi sebagai desain grafis yang mudah dan sederhana dibandingkan dengan software lain sejenisnya. Jika dapat menggambar dan melakukan pemodelan 3D tools yang cepat, praktis terlebih jika ditambah aplikasi plugin free. SketchUp merupakan salah satu software yang mempunyai manfaat dalam desain grafis model 3 dimensi yang digunakan dan dirancang untuk para profesional di bidang teknik sipil, arsitektur, dalam pembuatan game, film, dan rancangan yang terkait di dalamnya. Yang ketiga itu SAP 2000. SAP 2000 merupakan suatu program yang dipergunakan untuk menganalisis dan mendesain struktur. Software ini dibuat oleh Profesor Arthur L. Winslow dari University of California at Berkeley, US pada tahun 1970, lalu dikembangkan untuk komersial oleh perusahaan komputer Instructure pada tahun 1975. SAP 2000 sangat membantu dalam mempercepat proses analisis desain, perhitungan analisis struktur statik atau dinamik saat melakukan desain penampang beton bertulang maupun struktur baja. SAP 2000 juga menyediakan metode interface yang secara grafis mudah digunakan dalam proses penyelesaian analisis struktur. Manfaat program SAP 2000 dalam dunia konstruksi adalah sangat besar. Dengan adanya software penunjang ini, perhitungan yang rumit menjadi mudah. Akan tetapi, kita tidak boleh lepas dari konsep-konsep engineering, karena program SAP hanya program yang butuh pengendalian pemakannya. Sebelum kita mempelajari SAP 2000, sewajarnya kita mengerti konsep engineering. Yang keempat yaitu ETABS. ETABS merupakan software desain konstruksi yang sangat populer di kalangan para insinyur sipil. Software ini dibuat oleh CSI Berkeley yang baik dalam permodelan, struktur, analisis, desain, dan lain-lain. ETABS mengubah perhitungan manual yang begitu rumit menjadi lebih mudah dan cepat dengan menggunakan aplikasi ini. Program ini sangat bermanfaat dalam proses untuk melakukan analisis pada bangunan gedung dan membantu dalam perhitungan rumit. Yang kelima yaitu Primavera Project Planner. Primavera Project Planner Application adalah software yang biasa digunakan untuk perencanaan penjadwalan suatu proyek. Primavera Project Planner memiliki manfaat untuk merencanakan jadwal kegiatan proyek, jadwal penggunaan material, jadwal penggunaan peralatan, dan jadwal penggunaan tenaga kerja, dan banyak kegiatan yang memiliki hubungan ketergantungan yang beragam yang dapat menyulitkan pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Yang keenam, Microsoft Project. Microsoft Project merupakan software yang berfungsi sama Primavera Project Planning yang dapat digunakan untuk membuat rancangan proyek dan melakukan fungsi manajemen dalam proyek tersebut. Microsoft Project dapat digunakan untuk mengatur proyek agar lebih efektif dan efisien. Manfaat software ini adalah untuk menangani perencanaan suatu kegiatan, pengorganisasian, dan pengendalian waktu serta biaya yang mengubah input data menjadi sebuah output data sesuai tujuannya. Yang ketujuh itu 3ds Max. 3D Studio Max adalah sebuah software yang sering digunakan untuk program modeling, rendering, animasi.
Software ini dikembangkan oleh perusahaan Autodesk. Aplikasi sering digunakan untuk mempresentasikan karya desain arsitektur maupun desain lainnya dengan lebih realistik dan menarik. 3ds Max juga mempunyai kelengkapan fitur dibanding aplikasi sejenisnya. Manfaatnya yaitu membantu dalam pembuatan film animasi 3 dimensi maupun finishing objek baik untuk keperluan film, iklan, arsitektural, dan kegunaan lainnya yang berhubungan dengan pembuatan objek 3 dimensi. Yang kedelapan yaitu Plaxis. Plaxis adalah program pemodelan dan post-processing metode elemen hingga yang mampu melakukan analisa masalah-masalah geoteknik dalam perencanaan sipil yang mendekati perilaku tanah sebenarnya. Manfaatnya itu untuk membantu kita dalam menilai pemindahan permukaan jalan selama pembangunan terowongan, analisis konsolidasi tanggul, pemindahan tanah di sekitar pit penggalian, bendungan stabilitas selama tingkat air yang berbeda. Yang kesembilan yaitu Archicad. Archicad adalah sebuah software yang representasi desain baik secara 2 dimensi atau 3 dimensi di layar. Gambar desain 2 dimensi dapat diekspor menjadi 3 dimensi setiap saat. Archicad dikembangkan oleh perusahaan Hongaria yang bernama Graphisoft. Archicad juga dapat mengimpor dan ekspor DWG, DXF, FC, dan file SketchUp. Archicad ini sangat bermanfaat dalam mendesain 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Selain itu, memiliki fitur otomatis yang membuat desain akan jauh lebih mudah. Yang ke-10, Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah salah satu aplikasi dalam Microsoft Office yang berupa lembar kerja spreadsheet. Program ini berfungsi untuk mengolah data dalam bentuk perhitungan atau grafik. Program ini merupakan program spreadsheet yang paling populer digunakan saat ini. Software ini dapat dijalankan pada Microsoft Windows maupun Mac OS. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.